bersama dengan kepala tegakkan atas sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang cerah kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami juga untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus melembutkan hati kami dan urapi hati kami, dan sehingga putih firman itu berkat buat kami. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan. Markus pasal 6. Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayat 52. Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payah mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tapi segera ia berkata pada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Puji Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita kembali pada ayat 52. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti. Kenapa? Hati mereka tetap degil. Ya, hati mereka tetap degil. Ini penting. Kenapa tidak dia ragu akan Tuhan? Dia tidak percaya akan Tuhan. Kenapa? Sebab firman Tuhan berkata, saat itu ketika dia melihat Yesus dibalik menjadi hantu. Perhatikan ayat yang ke-49. Ketika mereka melihat Yesus berjalan air, mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Dan hati degil. Tuhan dibalik hantu. Tuhan dibalik hantu karena apa? Hatinya degil. Ya, Tuhan justru ingin menolong, ingin menyelesaikan persoalan murid-muridnya. Justru hari itu Tuhan ingin menyelesaikan persoalan saudara. Justru Tuhan ingin membuka jalan buat saudara. Tuhan justru mau memberkati saudara. Tuhan mau menyembuhkan saudara. Tapi hati Tuhan dibalik hantu. Ingat, dia tetap Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Dia bukan hantu. Dia Tuhan selama-lamanya. Kenapa? Hati kita tidak degil. Hati kita degil, kita akan berkata Tuhan menjadi hantu. Ya. Tuhan menjadi hantu ketika kita menghadapi masalah, ketika menghadapi problem, ketika menghadapi persoalan. Tuhan dibalik hantu. Sebenarnya Tuhan datang tepat persis ketika mereka mengalami angin sakal. Ketika ada persoalan, dia datang. Tapi apa yang terjadi dibalik bukan Tuhan tapi hantu. Kenapa? Konsentrasi hati. Hati saudara gak degil. Hati degil yang timbul adalah Tuhan. Hati saudara tidak degil. Sekali Tuhan tetap Tuhan. Yesus tidak pernah berubah
sekarang sampai selalu. Dia tidak berubah, dia kasihnya, cintanya, dia tidak pernah berubah, hanya berubah manusia. Tuhan berikan apa? Benar Bapa di surga, banyak kami ketika menghadapi masalah Engkau datang, tapi kami berteriak-teriak menganggap Engkau hanya. Oh, ampuni dosa kami. Sebenarnya Engkau menyelesaikan persoalan kami, tapi yang sering terjadi Engkau di balik pilihan bukan hati kami. Tapi hari ini hati kami, hati yang sudah suci, hati yang kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak berasa buat. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, para bahkan mereka yang sempat pelihara mereka sebagaimana Kau pelihara. Oh, mereka yang lain Tuhan. Hikmat-Mu Kau berikan buat mereka sebagai warga negara lain memperhatikan protokol kesehatan. Belas kasih yang terjadi, pandemi berubah jadi endemi, yang mati semakin habis, yang sakit semakin habis, yang sembuh semakin banyak. Belas kasih yang terjadi buat bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak Surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus yang darah hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.